Corona, Mas. Apa iki corona iki? Wah, corona itu nggak bisa. Tapi saya kasih kesimpulan aja ya. Hoak apa asli ngono lho, Mas. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Corona itu diciptakan untuk horor. Setiap perpindahan nilai mata uang atau apapun, semua itu menggunakan corona. Corona itu bisa mewabah karena ada ada pengetesan, ada dites dulu itu apa sih? Pemeriksaan. Tergantung hasilnya berapa rupiah gitu. Paham nggak nih maksudnya? Belum. Anggaran itu digunakan untuk menyelam minum air. Corona dulunya adalah senjata biologis yang dipersiapkan mereka untuk depopulasi setelah vaksinasi gagal. Gitu. Untuk supaya ketika corona ini diisukan tidak bisa terkendali, maka ini alasan untuk menyebarkan virus antivirusnya, kemudian pemasangan rapid chip. Itu virus corona Melalui vaksin. Nah, Aji ini gila. Banyak yang mati. Oh iya, betul. Banyak yang mati itu. Petugas KPPS yo mati. Petugas Akeh. KPPS mati, yang ketabrak motor mati, bahkan dicokot kucing wingi pun mati. Yang jelas kematian itu selain daripada memang dari penyakit bawaan, juga karena imunitas tubuh kita yang tiba-tiba tidak berfungsi karena dites corona. Oh, gitu. Sedangkan pengetes itu kan namanya apa ya? Mobil ki si RV kuwi ya modele ngono-ngono kuwi ditemukan tahun 1984. Itu sebenarnya untuk pengetesan DNA. Bukan untuk mengetahui virus corona ini ada enggak gitu. Sebenarnya. Itu peraih Nobel itu yang menemukan alat itu. Sedangkan alat khusus untuk mendeteksi corona sebenarnya belum ada. Aku kemarin diambil darah. Dik gitu kan. Terus dimasukkan ke alat kecil gitu, tapi canggih, harganya mahal, 300 jutaan kurang lebih. 20 menit keluar hasil Gus Nur negatif. Gitu, non reaktif. Itu kan setelah alat itu nanti ada garis begini. Garis terus ada titik-titik begini. Sudah lihat itu. Titik. Sebelah sini kalau ini nanti DNA yang diambil di Gus Nur itu darahnya itu di situ. Kalau ini agak ke kanan berarti negatif, agak ke kiri berarti negatif, agak ke tengah sedikit berarti ada virusnya. Kalau melewati garis itu sampai ada tanda pink merah istilahnya ya, ini salah satunya berarti terpapar. Apakah virusnya kelihatan? Tidak. Berdasarkan apa? Asumsi alat. Alatnya didesain ngono ta? Didesain alatnya itu. Karena alat yang sesungguhnya untuk mendeteksi virus corona belum ada. Dia menggunakan alat yang dibuat oleh nggak tahu siapa namanya karena saya lupa, tahun 1984. Ini alat pendeteksi DNA yang akurat. Sekarang gini, di Wuhan, Cina, sudah nggak ada PSBB, sudah nggak ada masker, sudah nggak ada apa-apa. Oh gitu ya. Udah nggak ada apa-apa. Tapi di Indonesia yang di ini gotong-gotong peti mayat untuk menakut-nakuti
masyarakat. Maka saya katakan yang tadinya nggak terpapar karena ada pemeriksaan menjadi terpapar, mati karena saking takutnya. Itu yang diciptakan oleh mereka. Mereka selalu menciptakan horor, menciptakan ketakutan supaya kita ini mau mengikuti mereka. Berarti kesimpulannya corona ini konspirasi. Konspirasi tingkat tinggi. Oh, itu intinya ya. Intinya itu konspirasi. Coronanya ada tapi. Coronanya Diciptakan. Ada. Cara melawannya sebagai umat Islam harus melawan. Makanya aku ngelawan. Itu. Harus melawan. Caranya apa? Akrabi itu virus itu. Hei virus, apa ji? Kue virus? Iya. Kue arek nyerang aku? Iya. Kue ra wedi apa karo Gusti Allah? Ya wedi sih. Lah aku salah apa kok mau serangku? Ya ora salah. Lho Sarah ya aja diserang. Nek awake dikekancan piye? Apik. Upamane ini. Kan begitu logika toh. Akrab karo jim, mongko ora diganggu karo jim. Sing penting jim aja nek kira-kira arek sesat sesato dhewe aja melok-melok aku kan. Corona pun begitu. Kalau kamu mau menyerang orang, pilih-pilih orang yang culas, orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang sombong, serang sampai habis. Kau diciptakan oleh Allah, tapi kau direkayasa oleh manusia. Gitu. Virus itu ciptaan iya, tapi yang merekayasa Allah. Hidung ini diciptakan oleh Allah, tapi yang merekayasa menjadi mancung manusia. Itu zalim kan? Memancungkan irung zalim enggak, Gus? Zalim. Zalim. Merekayasa virus corona Zalim. terjawab enggak semua kira-kira? Itu pancingnya seperti itu. Ya, kembangno ya. Kembangno. Jadi intinya ada, cuman memang tidak lepas dari konspirasi. Pasti. Ada bisnisnya di situ, ya kan? Banyak ada bisnis. Pasti ada. Ya satu aja lah tadi yang masuk akal ke saya itu. Wuhan aja sudah nggak ada masker. Nggak ada. Di sini masih diwajibkan malah. Nah ini konspirasinya. Berarti Wuhan berhasil menciptakan antivirusnya, maka dijual ya ke Indonesia dengan harga mahal. Tapi dipakai sistem radikal yang nggak mau beli dilabeli, nggak pakai masker, nggak mau beli anti vaksinnya itu, anti virusnya itu berarti radikal, orang yang nggak patuh pada pemerintah. Kan gitu. Akhirnya kan terjadi dua narasi. Ini ciptaan mereka. Berhubung di Indonesia ini terjadi wabah virus yang semakin membengkak, maka kita pilih salah satu, ekonomi atau kesehatan. Bener nggak? Ekonomi atau kesehatan? Kita mau pilih mana? Kesehatan. Enggak, kebenaran, Gus. Oh, ya salah aku berarti. Ekonomi atau kesehatan? Yang saya pilih kebenaran. Itu dua narasi yang mereka ciptakan. Oh ya. Untuk supaya PSBB. Brainwash. Jadi kita terbawa permainan sinetron mereka. Itu semua sinetron, saudaraku. Bangunlah wahai umat Islam. Bangun, jangan hiraukan. Ojo sibuk koronai, tapi sibuk berdaulat ngono lho, kebalkan imunitas tubuhmu, imunitas imanmu ngono lho, imunitas pikiranmu ngono ya. Iya, makanya saya bilang mereka membuat dua narasi yang seakan-akan berlawanan. Mau pilih ekonomi atau pilih kesehatan. Orang bingung, dibikin susah, dibikin ini. Karena dua-duanya ini padahal fitrah ini, dua-duanya sunatullah ini. Sunatullah. Si Cito gak melaku. Kalau kita ambil kebenaran, dua-duanya kena. Jalan. Begitu. Pakai dong otak kita. Kalau otaknya kecil, besarkan. Kalau otaknya besar, jangan menjilat. Kalau otaknya nggak bisa dikecilin, ya nasbung terserah Anda itu. Nasi bungkus. Aku cerita Mas, sedikit Mas. Ya ini menyempurnakan ya. Jadi sejak corona belum ada, sampai corona ada, sampai red zone, sampai black zone bahkan ya. PSBB di mana-mana ketat-ketatnya itu, alhamdulillah Mas. Ini saksinya ini, alhamdulillah. Saya merasa bahwa saya ini tidak terdampak secuil pun di segala aspek. Kota sana ditutup total, saya bisa tembus.
PSBB di mana-mana, saya tetap jalan. Sampai detik ini saya belum istirahat, Mas. Betul. Ya, Dek ya. Jadi kita stop, parah-parahnya tuh stop. Kan waktu itu saya duduk di belakang, supir kan di depan. Supir sudah pakai masker, cuman karena mobilnya letter L suruh balik gitu kan. Di Semarang apa Solo suruh balik. Jadi ini polisi nih. Mobilku sudah jalan kan. Kalau lurus kan ke sana. Karena disuruh putar balik jadi harus ke sini kan. Di situ sudah ada penjaga lain. Aku baru sadar kalau suruh putar balik. Nggak mau aku, Mas. Waduh kok suruh putar balik. Turun aku. Jadi aku sering ketemu kasus seperti itu. Kalau polisinya kenal, alhamdulillah. Gus Nur, monggo. Tanpa banyak tanya. Tapi yang nggak kenal kita debat dulu, Mas. Iya. Debatnya, maaf Pak, aku nggak rompi iki aku. Tak buka bagasi mobil, ada beras-beras infakiku. Oh, kemanusiaan, jalan. Intinya aku sampai detik ini nggak istirahat. Iya. Tidak terdampak. Waktu tidak terdampak, kesehatan alhamdulillah, apalagi ekonomi. Jadi ada orang di-PHK, ada orang nganggur, ada orang stres sampai bunuh diri karena ekonomi terdampak corona misalkan. Aku nggak terdampak sama sekali, Mas. Ekonomiku, kesehatanku, alhamdulillah. Jadi percaya nggak percaya akhirnya. Ya memang kalau saya begini, corona itu namanya corona. Siapa yang ngatain gitu corona? Mobil juga ada bahasa Toyota Corona, ada kan? Terus yang namain corona siapa itu? Kita kenapa nggak cerdas sampai situ? Ya, dulu ada AIDS, tapi berhubung fasenya belum nyampe, AIDS dianggap biasa, kan gitu. Dulu ada flu burung, anthrax. Berarti intinya kesehatan dan ekonomi itu adalah diksi narasi yang diciptakan untuk membingungkan rakyat. Yes, karena supaya kita lari dari Tuhan. Mau kesehatan, mau ekonomi, Tuhan nggak disebut blas. Kalau kita berbicara pilih kebenaran, berarti Allah. Gitu. Mereka selalu menggiring kita untuk supaya kita tidak bertauhid, supaya kita tidak bertauhid. Jadi ketika kita sakit, dokter. Ketika kita minta tolong, 911, bukan Allah. Paham nggak? Paham. Brainwash-nya runo. Brainwash-nya ke situ arahnya. Kalau kita pengen usaha, bang, kenapa haji itu harus nabung? Kenapa kita bayar sekarang, besok kita berangkat? Kenapa harus nabung dulu? Di situ bunga berbunganya muter akhirnya. Nah, yang kaya makin kaya. Jadi bahkan yang mau berangkat haji keburu mate kan gitu. Bahkan ada bupati, wakil bupati itu bisa bentak-bentak orang di depan orang gara-gara nggak pakai masker. Bahkan orang bisa ditilang di dalam mobil nggak pakai masker itu pun ditilang. Iya, karena memang diciptakan untuk seperti itu, membuat ketakutan. Rakyat ini dibikin takut. Alhamdulillah. Gitu. Ya wis Mas, ternyata sudah terdengar adzan maghrib. Siap. Jadi intinya kembangno dhewe ra yo. Ini sebenarnya belum tuntas ini bab corona, tapi karena maghrib yo kembangno dhewe lah. Kembali kepada imajinasimu, kembali kepada imanmu. Ya, betul. Ya, coronanya ada. Tapi jangan lupa konspirasinya juga ada, sutradaranya juga ada. Segitu ae wis ya. Ada sesuatu di balik layar gitu. Pun alhamdulillah, yuk kita sholat maghrib berjamaah, mudah-mudahan manfaat. Ini akan jadi tayangan yang panjang berjilid-jilid. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, budek kuping. Seru nih. Alhamdulillah.